Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap selalu untuk semangat belajar meskipun di rumah. Hari ini adalah materi pembelajaran tentang IPS. Kalau di pertemuan yang kemarin kita membahas tentang sumber daya alam, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi kemaritiman di Indonesia. Ya anak-anak, kita buka LKS-nya. Kalau di pertemuan kemarin kita membahas tentang sumber daya alam, untuk materi hari ini kita membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Didengarkan baik-baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang potensi kemaritiman Indonesia. Maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu maritime, yang berarti navigasi atau maritim. Berdasarkan terminologi, maritim berarti ruang atau wilayah permukaan laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran, lalu lintas, dan jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya. Jadi maritim berarti seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kelautan, atau bisa juga disebut dengan pelayaran niaga. Di sini di Indonesia untuk maritim atau semua yang ada di laut Indonesia ada terumbu karang. Terumbu karang ini adalah batuan sedimen kapur di laut. Lah di Indonesia ini terumbu karang ini dilindungi. Tidak boleh mengambil secara bebas terumbu karang, karena ini merupakan komponen terpenting dari laut untuk menjaga ekosistem atau pertumbuhan ikan-ikan di laut. Lah, apa saja manfaat ekologi atau terumbu karang? Satu, mengurangi pemanasan global. Yang kedua, pelindung pantai dan pesisir. Yang ketiga, sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang keempat adalah penunjang kehidupan sebagai makhluk hidup di sekitarnya. Jadi terumbu karang ini bisa berkembang. Makanya sekarang di pesisir-pesisir laut itu banyak orang-orang yang mengembangbiakkan terumbu karang. Yang kedua, manfaat ekonomi terumbu karang. Satu, menjadi sumber bibit budidaya. Yang kedua, sumber mata pencaharian. Nah, ini sangat penting, sumber mata pencaharian. Keberadaan terumbu karang menunjang perekonomian masyarakat sekitar sebagai petani rumput laut dan sebagainya. Yang ketiga, manfaat ekonomi adalah sumber makanan. Yang keempat adalah sumber bahan dasar untuk obat dan kosmetik.
Jadi alat-alat untuk kecantikan itu berasal dari terumbu karang. Jadi terumbu karang itu bisa diambil, tetapi hanya untuk kebutuhan. Jika untuk asal ngambil saja tidak boleh, karena itu dilindungi oleh negara. Yang kelima adalah sebagai objek wisata. Kemudian manfaat sosial terumbu karang adalah sarana rekreasi masyarakat. Yang kedua, penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Yang kedua adalah perikanan setelah terumbu karang. Laut memang memiliki berbagai macam ikan di dalamnya. Oleh karenanya sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Jadi ikan ini juga sangat berperan penting dalam ekonomi masyarakat Indonesia yang di daerahnya berdekatan dengan laut. Yang ketiga adalah hutan mangrove. Hutan mangrove itu adalah merupakan di mana tumbuhan-tumbuhan itu hidup di pantai atau di pesisir-pesisir laut ya. Hutan mangrove juga bisa disebut dengan hutan bakau. Hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Jadi tumbuhan mangrove ini meskipun digenangi air, tumbuhan ini tetap hidup. Meskipun hutan mangrove yang dimiliki Indonesia sangat luas, pada kenyataannya semakin hari luas hutan mangrove semakin berkurang. Kecenderungan penurunan air ini akibat degradasi hutan yang cukup nyata, yaitu sekitar 200.000 hektar per tahun, banyak disebabkan oleh konversi menjadi tambak, penebangan liar, dan sebagainya. Oleh karenanya, baik masyarakat maupun pemerintah harus lebih memperhatikan hutan mangrove agar kelestariannya dapat terjaga dan kehidupan di sekitarnya juga terpelihara. Jadi ekosistem hutan mangrove ini semakin berkurang karena adanya penebangan dan pembuatan tambak di sekitar pesisir laut. Sebagai negara yang lebih baik, oleh karena itu kekayaan yang ada di laut harus dilindungi dan dilestarikan. Berikut ini beberapa upaya yang dilakukan untuk melestarikan potensi laut, seperti melarang penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Itu sekarang dilarang. Kalau zaman dahulu memang kebanyakan petani ikan itu menggunakan bahan peledak atau bom untuk mendapatkan ikan. Yang kedua, melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan. Yang ketiga, menahan hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai.
Yang keempat, memberi sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi, ya seperti satwa ikan lumba-lumba, ikan paus, dan ikan-ikan yang langka itu tidak boleh. Dan pemerintah harus memberikan sanksi yang berat terhadap orang-orang itu. Yang kelima adalah menjaga kebersihan laut. Jadi anak-anak, kalau ke laut itu jangan membuang sampah sembarangan, karena itu akan merusak ekosistem laut. Karena pernah ditemukan seekor ikan hiu itu mati karena memakan sampah seperti plastik makanan, plastik es, dan sebagainya. Yang keenam adalah melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai. Jadi daripada dibuang ke laut, itu lebih baik sampah-sampah itu dimanfaatkan. Yang kedelapan adalah melarang penggunaan pukat harimau. Ya, jadi itulah anak-anak sedikit penjelasan tentang maritim atau yang berhubungan dengan laut. Demikian anak-anak untuk materi hari ini yang bisa saya jelaskan. Semoga anak-anak paham dan jangan lupa tetap dibaca buku LKS-nya. Kemudian untuk tugas anak-anak, latihan siswa 1-5 itu dikerjakan di buku tulis atau di lembaran, ya. Cukup untuk materi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan pola makan, dan jangan lupa untuk tetap selalu belajar. Semangat belajar di rumah meskipun kondisi saat ini belum memungkinkan untuk bertatap muka langsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.